Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wattabi'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah tauhid. Risalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi perbuatan kesyirikan, jauhi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan hingga umatnya yang selalu senantiasa mengikuti risalahnya dengan baik sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi pada khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu meninggal dunia, janganlah kalian itu berjumpa dengan Allah, janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menjelaskan 3 ayat di dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-68. Ayat ini menjelaskan tentang jalan-jalan menuju kepada neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim tentang jalannya orang-orang yang berdosa, jalannya orang-orang yang menyimpang, jalannya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jalan tersebut adalah tujuannya kepada neraka jahanam. Begitu pula dengan jalannya orang-orang beriman, jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang saleh. Allah jelaskan dalam Al-Quran, tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala.
agar dengan itu semua kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW meniti jalan para nabi dan rasul, meniti jalan orang-orang saleh, meniti jalan orang yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita mengetahui jalan-jalan menuju kepada neraka jahanam, sudah seharusnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW menjauhi jalan-jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 sampai 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari mereka dibolak-balikan di dalam api neraka jahanam. Para penghuni neraka jahanam berbicara, mengutarakan mengapa mereka bisa sampai masuk ke dalam neraka jahanam. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ketika para penghuni neraka jahanam sedang dibulak-balikan, direndam dalam api neraka jahanam, yaquluna, mereka berkata, ya laitana, sekiranya aku dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah salah satu sebab atau penyebab utama manusia masuk ke dalam neraka jahanam adalah mereka ketika hidup di dunianya tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Ini sebuah bocoran dari para penghuni neraka jahanam untuk kita sebagai manusia yang hidup di dunia, agar jangan sampai kita ketika hidup di dunia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Orang-orang penghuni neraka jahanam, mereka menyesal, dan penyesalan itu tidak bermanfaat sedikit pun. Jika kita ingin menyesal pada hari ini ketika kita masih hidup di dunia, namun jika penyesalan itu datang ketika kita sudah melihat neraka jahanam, sudah berada di negeri akhirat, penyesalan itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kita. Kemudian para penghuni neraka jahanam ini berkata kepada Allah, karena mereka tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, lalu taatnya kepada siapa mereka itu? Ayat berikutnya dijelaskan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana fa'adoluna sabil. Para penghuni neraka mengatakan kepada Allah, ya Tuhan kami bisa masuk ke dalam neraka jahanam ini karena kami mentaati para pemimpin-pemimpin kami, para pembesar-pembesar kami yang sesat dan menyesatkan. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat ini? Salah satu jalan menuju kepada neraka jahanam adalah mentaati para pemimpin yang kafir, mentaati para pemimpin dan pembesar yang sesat dan menyesatkan. Para pemimpin yang sesat dan pembesar yang sesat dan menyesatkan kita ikuti, terus menerus kita ikuti sampai malaikat maut menjemput. Maka na'udzubillah min dzalik. Kemudian para penghuni neraka jahanam ini berdoa kepada Allah, Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada para pemimpin kami, para pembesar kami yang telah menyesatkan kami dari jalan-Mu yang lurus, dengan azab 2 kali lipat
dan laknat dengan laknat yang besar. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Allah menjelaskan ini semua untuk kita. Untuk kita pelajari, untuk kita mentadaburi tentang bahayanya para pemimpin sesat dan menyesatkan. Ciri utama, di antara ciri utama para pemimpin atau pembesar atau para pejabat yang sesat dan menyesatkan adalah mereka ketika memimpin menyuruh berbuat kesyirikan, mereka menyuruh berbuat kemusyrikan, dan mereka menyuruh berbuat kemungkaran dan kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Contoh nyata para pemimpin yang sesat dan menyesatkan adalah mereka memvoting firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka memvoting ucapan Allah, ayat-ayat Allah di-voting. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang haramnya minuman keras. Haramnya minuman keras datang langsung dari langit. Allah Rabbul Alamin diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu perbuatan haram, perbuatan setan, tinggalkan. Tetapi oleh para pemimpin yang sesat dan para pejabat yang sesat ini, ucapan Allah di-voting. Akhirnya setelah timbang-timbang, maaf saja ya Allah, suaramu kalah dalam voting, ucapanmu kalah dalam voting. Akhirnya diberlakukanlah minuman perda yang membolehkan minuman keras. Naudzubillah min dzalik. Dan contoh-contoh yang lain yang sangat banyak, itu semua berada di sekeliling kita. Karena kita tidak akan bisa terlepas dari kepemimpinan, baik kepemimpinan yang terkecil, pemimpin keluarga, sampai pemimpin yang besar, pemimpin bangsa atau negara. Maka ketika mereka bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita ingatkan, maka kita jangan ikuti kebijakan, fatwanya atau perintahnya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 sampai ke-68. Nanti para jamaah bisa dibuka di rumah surat urutan nomor 33 ayat yang ke-66 sampai ke-68. Di sana ada dua jalan. Ada dua jalan yang sangat jelas untuk menuju ke dalam neraka jahanam. Jalan yang pertama adalah tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Jalan yang kedua adalah mereka mentaati para pemimpin dan pembesar yang sesat dan menyesatkan. Dua jalan menuju kepada pintu-pintu neraka jahanam. Jika diamalkan, naudzubillah min dzalik. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri utama dari pemimpin dan pembesar yang sesat itu adalah ketika memimpin mereka mengabaikan Al-Quran. Ketika memimpin, ketika memberikan nasihat atau membuat suatu perda, membuat aturan atau membuat kebijakan atau apa namanya, mereka berpaling dari Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita mengikuti para pemimpin yang menyuruh kepada perbuatan yang mungkar, menyuruh perbuatan yang mungkar. Karena pada hari ini sangat banyak sekali para pemimpin mengizinkan minuman keras, para pemimpin mengizinkan tempat-tempat hiburan malam, para pemimpin mengizinkan hal-hal yang berbau kemaksiatan, yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, pemimpin yang menyuruh untuk berjudi online. Naudzubillah min dzalik.
Maka pemimpin-pemimpin itu semua yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kemudian ciri yang berikutnya adalah ciri dari pemimpin yang sesat dan menyesatkan adalah mereka menghalalkan yang haram. Mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Jadi ketika Allah sudah menetapkan keputusannya dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ayat Al-Quran tentang halal haram tidak boleh diotak-atik. Oh, kalau mirasnya di bawah 5% itu boleh, kalau di atas haram. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Namun sejatinya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Naudzubillah min dzalik. Mereka mengotak-atik syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sama seperti iblis ketika diperintahkan menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis laknatullah diberikan perintah, satu perintah syariat, yaitu sujud. Sujud di situ adalah untuk menghormati Adam alaihissalam. Perintah Allah tersebut diotak-atik oleh akalnya iblis. Ya Allah, perintahmu itu salah. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ucapan yang paling terkenal iblis laknatullah, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Perintah Allah diotak-atik oleh akal iblis. Akhirnya iblis menjadi makhluk yang paling terlaknat dan menjadi pemimpin di neraka, dan pemimpinnya orang-orang kafir. Maka jika ada manusia yang suka mengotak-atik ayat-ayat Allah yang itu sudah diharamkan oleh Allah, kemudian diotak-atik menjadi halal, maka mereka adalah iblis-iblis dari golongan manusia. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Mungkin ini saja khutbah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Khutbah yang sangat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan bagi para jamaah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita terselamatkan dari tipu daya para pemimpin yang sesat, para pembesar yang sesat, yang suka menipu, yang suka membohongi. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wal murtaddin wal munafikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anshuril Islam, Allahumma anshuril Islam wal muslimin fi Palestin, fi Suriah, fi Yaman, fi Iraq, fi kulli makan wa zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.